Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi aritmatika sosial melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas rabat, diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat mengikutinya dengan baik. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan yang minggu lalu atau yang pertemuan sebelumnya. Kita sudah bahas yaitu penjualan, pembelian, untung, rugi gitu ya. Persentase untung dan persentase rugi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran daring berbantuan video, siswa dapat menghitung rabat, diskon, bruto, neto, tara, dan pajak dengan benar. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, lihat dari sini tuh, di mana nih? Ibu kasih gambar diskon. Nah, kalian pasti sudah mengenal apa yang disebut dengan diskon. Nah, nih. Perhatikan gambar nih. Andi membeli beberapa pan pizza seharga 150.000. Karena bertepatan dengan momen tahun baru, Andi hanya membayar 125.000. Nah, berarti Andi membayar lebih murah ya. Artinya Andi dapat diskon. Potongan harga itu disebut diskon. Lihat nih. Harganya sebetulnya adalah 150, tapi karena bertepatan dengan tahun baru, toko pizzanya memberikan diskon berapa? 25.000. Jadi, diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena ada keadaan tertentu. Misalnya, pas hari raya, akhir tahun, atau tahun baru ya, cuci gudang, dan sebagainya. Nah, dalam contoh di atas atau tadi, contoh yang Andi beli pizza itu, potongan harga yang diberikan penjual karena membeli pada saat tahun baru. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan rabat? Pengertian rabat hampir sama dengan pengertian diskon. Namun, rabat merupakan potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli yang membeli barang dengan jumlah besar. Misalnya dari agen untuk dijual kepada pedagang eceran ya. Contoh soal-soalnya ini untuk diskon dan rabat. Perhatikan. Seseorang membeli baju di toko Anugerah seharga 85.000. Toko tersebut memberikan diskon 20% untuk setiap pembelian. Berapa rupiah diskon yang diberikan toko? Lalu berapa rupiah yang harus dibayar untuk membeli pakaian tersebut? Kita lihat ini. Diketahui harga belinya 85.000, diskonnya 20%. Ditanyakan adalah diskon yang diberikan berapa rupiah? Kalau ini masih dalam bentuk persen ya. Kemudian uang yang harus dibayar. Diskon tadi 20%. Berarti 20 per 100 kali 85.000. Jadi berapa? 17.000. Caranya 20 kali 85.000 dibagi 100. Jadi 17.000. Lalu kalau diskonnya 17.000, maka yang harus dibayar berapa? 85.000 dikurangi 17.000. Jadi 68.000. Kemudian contoh untuk grosir nih. Toko grosir Parisan menjual berbagai jenis sembako. Harga satu karung gula pasir yang berisi 25 kg adalah 250.000. Jika seorang pedagang eceran membeli 2 karung gula pasir, toko grosir memberikan rabat sebesar 15%. Berapakah rabat yang diperoleh pedagang eceran? Lalu berapa uang yang harus dibayar pedagang itu? Maksudnya pedagang eceran ya. Nah, ini nih jawabnya. Diketahui harga satu karung 250.000, kemudian memperoleh rabat atau memberi rabat, toko grosirnya memberikan rabat 15%. Jadi rabat yang diterima pedagang berapa? Rabatnya 15% kali 250.000. Ini untuk satu karung. Berarti 37.500. Karena pedagang tersebut membeli 2 karung gula, maka rabat yang diterimanya ya 2 kali 37.500.
Hasilnya 75.000. Jadi berapa yang harus dibayar? Uang yang harus dibayarnya adalah ini, kan satu karungnya 250.000. Belinya 2 berarti 500.000 ya. Ini 250 kali 2 lalu dikurangi 75.000. Jadi 425.000 rupiah. Karena dapat rabat tadi ya, memberikan rabat. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Harga bersih itu adalah harga yang dibayarkan. Harga bersih merupakan harga setelah dipotong diskon atau rabat, dan harga kotor merupakan harga sebelum dipotong diskon atau rabat. Berikutnya pajak. Nah, kalian sering mendengar kata pajak. Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak PPH, PPN, dan lain-lain. Ini, Dinda membeli baju di sebuah departemen store seharga 50.000. Saat di kasir dan membayar bajunya, ternyata truk terdapat tulisan harga sudah termasuk PPN. Nah, kalau sudah termasuk artinya dia hanya membayar 50.000 saja. Tapi kalau belum, maka nanti yang harus dibayarkan adalah ditambah dengan pajaknya. Contoh. Oh, nanti contohnya ya. Ini, jadi pajak itu apa? Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak bersifat mengikat, artinya ketika misalnya kita membeli sesuatu harus bayar. Tapi Ibu tidak akan membahas pajak PPN apa, kemudian PPH apa. Kita hanya akan mempelajari bagaimana cara menghitungnya. Oke, contoh. Pada supermarket Agung, hampir semua label harga barang yang dijual belum termasuk PPN sebesar 10%. Jika Pak Amin membeli sebuah AC dengan label harga sebesar 2 juta rupiah, berapa rupiah Pak Amin harus membayar? Nah, artinya kalau ini belum termasuk PPN 10%, maka Pak Amin harus membayar lebih dari 2 juta ya. Harus ditambah dengan PPN yang 10%. Jadi bagaimana menghitungnya? Harga AC-nya atau AC-nya adalah 2 juta. PPN-nya 10%. Maka PPN-nya kita hitung dulu berapa rupiah. 2 juta kali 10%. Jadi 200.000. Maka uang yang harus dibayar adalah 2 juta ditambah 200.000. Jadi 2.200.000 rupiah yang harus dibayar. Jadi yang 200.000 ini adalah PPN karena tadi di sana belum termasuk PPN ya. Oke, selanjutnya kita lihat bruto, tara, dan neto. Coba perhatikan pada membeli makanan. Nah, kalau misalnya kalian lagi disuruh ibumu beli gula 1 kilo, itu kan pasti dibungkus plastik ya. 1 kilo itu sudah termasuk bungkusnya. Jadi gula dengan bungkusnya. Artinya itu adalah berat kotor. Di sini disebutnya bruto. Sedangkan gulanya sendiri tanpa plastik itu disebut neto. Dan tara adalah plastiknya itu, berat bungkusnya itu berapa gitu ya. Termasuk ketika kamu membeli makanan misalnya kue mari yang sudah ada di situ atau roti yang ada bungkusnya, itu berat yang tertera di situ adalah berat bruto atau berat kotor. Nah, di sini bruto adalah neto ditambah tara. Neto adalah bruto dikurangi tara, sementara tara adalah bruto dikurangi neto. Jadi berat kotor dikurangi berat bersih. Neto itu berat bersih. Jika bruto dan persen tara diketahui, tara dapat dicari melalui ini, tara sama dengan bruto kali persen tara. Sedangkan memperoleh tara, harga bersih tara harga bersih bisa dihitung dari nuto kali harga per satuan berat. Nanti kita lihat di soal ya, untuk contoh soal. Ini harus dihafal atau paling tidak kalian tuliskan di buku. Coba nanti lihat di buku paketnya ya, yang ada di web kalian. Coba dibaca, itu buku paketnya. Coba nih lihat contoh. Ani akan membuat 200 buah kue lemper dengan berat masing-masing 30 gram dan berat ketan masing-masing
27 gram. Ani membutuhkan daun pisang dan ketan. Kalau lemper kan itu dibungkus daun ya. Gitu. Berapa neto dan bruto dari 200 buah lemper? Berapa tara dari 200 buah lemper? Berapa persen tara dari 200 buah lemper? Nah, perhatikan. Netonya, artinya netonya itu adalah ketannya si lempernya itu. 200 kali tadi berapa? Ketannya 27 gram. Maka kalau 200 buah jadi 5.400 gram. Brutonya berarti ditambah daun karena kan dibungkus ya. Jadi 200 kali 30. Tadi disebutkan bahwa lempernya itu beratnya 30 gram kalau sudah jadi lemper. Jadi artinya sudah dibungkus daun ya. Kalau dikalikan jadi 6.000. Jadi neto sama dengan jadi neto 200 lemper adalah ini 5.400 gram dan bruto 200 lemper adalah 6.000 gram. Kalau begitu taranya berapa? Kalian tinggal mengurangi ini saja. Kalau dilihat kita menghitungnya kan 200 gram taranya berapa? 200 lemper taranya berapa? Tinggal ini hitung. 6.000 dikurangi 5.400 jadi 600 gram. Tapi bisa juga dihitung satu-satu. Jadi ini taranya 200 kali bruto satu lemper kan 30. Netonya 27. 30 kurangi 27 3 kali 200 jadi 600 gram. Jadi sama, mau dikurangi dari sini boleh, mau langsung dicari seperti ini juga boleh. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan tara bruto dan neto. Lalu berapa persentase taranya? Persentase tara bisa dicari dengan tara dibagi bruto kali 100%. Berarti persentase taranya 600 per 6.000 kali 100%. Persentase taranya 0,1 kali 100%, jadi 10%. Jadi persentase tara 200 lemper adalah 10%. Itu ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Sampai situ kalian pelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bunga tunggal dan bunga majemuk.